sama saya tuh yang hilang jusnya baru kemarin saya benerin. Jangan Dicari benar barusan. Iya. Saya bilang lagi di sini lagi ngajar, ya udah biarin. Tapi mau pengen ini jenengan nanti. Kok nggak telepon saya langsung, saya masih ngengen mau telepon beliau tapi. Aku lihat kitab Asy-Syifa ini apa namanya? Kitab Asy-Syifa tadi adalah intinya namanya Asy-Syifa. Syifaul Qulub sebagai apa? Penyembuh, obat buat hati. Itu isinya adalah tentang Rasulullah. Asy-Syifa bita'arifi huquqil Mustafa. Jadi Asy-Syifa bita'arifi huquqil Mustafa. Karena kita itu harus tahu hak-haknya Rasulullah sebenarnya. Rasulullah itu pun kita nggak akan, setidaknya kita nggak akan pernah bisa memberikan haknya Rasulullah, tetapi setidaknya kita tahu hak-haknya Rasulullah. Tahu aja dulu. Makamnya ada di Fes itu. Iya. Saya udah ziarah soalnya. Saya juga sudah ziarah. Nggak mau kalah ya. Salin. Pamer Nanti insya Allah kita agendakan itu. Makanya nih PCNU tenang aja, apalagi biasa ziarah, kita agendakan nanti ziarah bareng-bareng kan. Nah, tapi sebelum ziarah nggak apa-apa, kita kaji kitabnya Asy-Syifa. Di Fes itu di Maroko. Apa beliau bilang qadiyat? Inna kulla maqalatin sarahat binafyir rububiyyati awil wahdaniyati awil wahdaniyati aw ibadati ghairillah aw ma'allah fahiya kufrun. Wah, intinya Hadratus Syekh ini di sini kerjaannya cuma mengkafir-kafirkan aja nih. Tapi mengkafirkan, kenapa mengkafirkan? Nggak boleh mengkafirkan. Kalau memang dia kafir, ya kafir nggak masalah. Tapi nggak negatif. Orang kafir itu selama beliau hidup, apa akidahnya teman-teman? Selama beliau hidup, beliau masih umatnya Rasulullah. Beliau masih punya hak untuk selalu kita doakan. Rasulullah tuh dulu, ini apalagi kafir-kafir yang tidak memerangi kita. Rasulullah diperangi oleh kafir umatnya. Dianiaya, sahabat-sahabatnya dianiaya, dibunuhin. Benci nggak Rasulullah sama umatnya yang membunuh-bunuh itu? Luar biasa. Kalau kita mau ngikutin Rasulullah nggak benci. Malaikat Jibril datang katanya mau Rasulullah, mereka tak jadiin satu dengan dua gunung. Apa kata Rasulullah? La. Siapa tahu Allah akan memberikan hidayah nantinya. Subhanallah itu. Maka Rasulullah itu hamnya itu bagaimana orang-orang kafir itu masuk Islam. Nah, risalah ini penting nih. Nah, ini dalam satu sisi risalah Ahlus Sunnah itu mengkafirkan, artinya memberikan batasan mereka kafir. Makanya dengan itu sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan oleh Hadratus Syekh kepada kita semuanya. Mereka kafir, maka pikirkanlah mereka bagaimana mereka masuk Islam. Pikirkan mereka, terangkan kepada mereka kalau mereka salah ini. Kalau mereka nggak mau, doakan. Kalau nggak mereka mau, pikirkan hamnya Rasulullah itu umatnya. Sampai belum meninggal umatnya, sampai sebelum meninggal umatnya. Umatnya. Maka bukan berarti mentakfir-takfirkan kemudian yang seperti sekarang untuk dibunuh. Dais itu kan salah. Untuk dibunuh, untuk diapa itu enggak sama sekali. Mereka itu umatnya Rasulullah, kecuali sampai mereka meninggal dalam keadaan kafir, itu sudah selesai, sudah bukan umatnya. Karena mereka meninggal jasadnya teman-teman, ruhnya masih hidup kan, kesananya sudah diazab dan itu sudah tidak masuk lagi kepada umatnya Rasulullah. Makanya umatnya Rasulullah terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ummatul istijabah wa ummatul da'wah. Ummatul istijabah itu siapa? Kita semuanya yang sudah menjawab ini ya Rasulullah. Ummatul dakwah adalah orang-orang kafir yang sekarang masih hidup, ya, yang perlu kita ajak, perlu kita doakan, perlu kita, sekali lagi terakhir nih, perlu kita cintai. Gimana kamu mencintai orang-orang kafir? Naam, kalau katanya Habib Abdi Jum, naam, ana uhibbul yahud katanya. Ana uhibbun nasara. Saya bukan
ini saya ngomong kayak gini dengan kesadaran penuh dan dengan renungan yang panjang. Kadang-kadang orang-orang takut untuk mengatakan itu. Gak boleh, ragu malah. Saya pikir benar sekali. Saya belajar semua apa yang ada di dalam Islam. Itulah inti daripada Islam. Islam itu tidak mencintai orang-orang Islam aja, enggak. Mencintai Islam wajib. Luar biasa. Tetapi mencintai orang-orang selain Islam. Dengan harapan mereka bisa masuk kepada Islam. Ya. Jadi memikirkan, mendoakan dan mencintai. Karena kita dakwah dengan cinta, dengan dakwah dengan kebencian beda, teman. Saya mendakwahi Labib karena saya cinta sama Labib. Beda, Labib pasti ngerasa. Iya. Bang Ardi udah ini. Saya ternyata Bang Ardi perhatian juga sama saya. Itu ketika saya perhatian sama Labib itu bukti cinta. Buat dia cemburu. Kalau saya misalkan ke sana ntar kalian geger, kesini juga geger, serba salah saya nih. Perkaranya Kang Amin. Kita selesaikan di luar. Kata Mbak Dina, Kang Adi udah mulai gak normal. Aduh. Jangan bilang normal. Itu nanti ukurannya ada Kang Amin. Yang kesana nanti malah tambah nyasar nanti. Seneng aja Bajar ya, ketawanya kenceng aja. Ya, sampai kemana tadi kita? Saya ingin menjelaskan arti daripada Islam itu. Kita cintai benar-benar orang-orang ini risalah ini ya. Kok kafir, tapi pesannya bukan mengkafir-kafirkan, teman-teman. Saya malah mendapatkan pesan yang beda. Oh iya, dengan mereka yang salah, ya mereka berarti perlu ada perhatian lebih, perlu doa yang lebih. Apalagi mereka tidak memerangi kita. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang, enggak, kalau yang memerangi kita itu sudah laknatullah alaihim. Benar nggak? Laknatullah alaihim ala man ada. Dalam doa boleh. Itu aja masih ikhtilaful ulama. Tapi kalau saya melihat ceritanya Rasulullah itu kok Rasulullah tuh nggak pernah mendoakan ada doanya Rasulullah itu mendoakan umatnya tuh celaka, nggak ada. Ya. Semuanya itu doa-doanya baik, doa-doanya ini. Ya. Makanya doanya luar biasa Rasulullah itu lambang. Tapi memang kita nggak nyampe ke sana ya, tingkatannya luar beda mungkin ya. Tapi kalau saya lihatnya yang laknatullah alaihim, yang orang-orang kafir terutama yang benar-benar memerangi, membenci Islam, itu benar teman-teman, benar. Tapi kalau Anda ingin kepada tingkat yang lain, kita laknatullah alaihim terhadap laknatullah alaihim hum ala ma fa'alahum, ala ma yaf'alun, apa yang mereka perbuat. Tapi kepada zatnya mereka yang berbuat seperti itu, kita tetap menginginkan hidayah. Rasulullah itu pesan Rasulullah. Apa yang mereka kerjakan laknatullahi alaihim ala dawatihim ala af'alihim. Itu kalau ininya lebih bisa ditafsirkan. Gimana kamu? Oke enggak kamu? Jos. Ya. Secara syariat mungkin ya. Secara syariat ya. Laknatullahi alaihim. Tapi secara hakikat ya kita iya. Tapi enggak. Kalau misalkan af'alihim secara hakikat atau hakikat atau syariat, dua-duanya laknatullahi ala af'alihim. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau alaihim dipukul rata itu masih ambigu. Tapi kalau laknatullahi ala dawatihim, nah itu enggak mungkin. Apalagi mereka masih hidup. Ya kan? Teman-teman, Abu Sufyan, kurang memusuhi Rasulullah. Apa yang dimusuhi bukan kita umat-umat biasa, Rasulullah loh. Itu kalau membaca tarikh itu luar biasa itu. Bagaimana kebencian Abu Sufyan terhadap Islam dan Rasulullah itu. Dalam benaknya ini ingin membunuh Rasul, benci banget dan berbagai macam cara. Sahabat diazab ini apa? Kurang apa? Tapi itu aja masih diharapkan Islamnya sama Rasulullah. Sampai akhirnya masuk Islam enggak? Masuk Islam. Di Islam juga berbuat luar biasa buat Islam. Ya. Kayak gitu. Makanya dawatnya ini kayaknya enggak. Makanya kalau sudah kalau af'al enggak boleh kita enggak melaknat atau enggak menyalahkan.
fi'il, perbuatan yang salah harus salah. Namanya nanti al-bughdu fillah, al-hubbu fillah. Kayak gitu. Ya. Allah wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut aja ya. Inna kulla maqalatin sarahat binafyi rububiyah. Nah tadi, segala makalah mana makalah? Si Fajar ngomong sesuatu. Tapi kalau Fajar nanti suatu saat jadi alim, jadi apa? Amin. Itu jadi makalahnya si Fajar. Suatu pendapat atau statement atau makalah, statement lah. Ya. Inna kulla maqalatin, statement apapun, sarahat secara sarih itu apa? Secara jelas, terang, benderang, tidak ada secara secara eksplisit, tidak implisit. Lawannya implisit kan? Eksplisit kan? Secara tersurat, tidak tersirat. Nah, kurang ini apa? Tak bahasanya sudah dapat semua nih kami nih. Binafyir rububiyah, menafikan rububiyah. Apa rububiyah? Ketuhanan. Awil wahdaniyah atau ketauhidan, au ibadatin ghairillah atau ibadah selain Allah, au ma'allah. Mana ibadatin ma'allah? Yakni anta ta'budullah walakinaka ta'budu Isa misalkan. Walakinaka ta'budu mana selain Allah tapi ma'allah. Orang-orang dulu, orang-orang ini mereka menyembah Allah tapi mereka menyembah berhala juga. Itu al-ibadatu ma'allah. Ibadatul ghairillah ma'allah. Dua-duanya. Fahiya kufrun. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ada nanti di ayat itu bisa dibuka tafsirnya sama teman-teman. Kama qalatid dahriyah wal nasara wal majus, seperti makalahnya atau perkataan statement-statementnya ad-dahriyah. Man dahriyah? Ada yang tahu dahriyah? Ateis. Ateis. Dari kata-kata dahr yang tabi'iyah, yang percaya terhadap terhadap alam saja. Yang mengatakan bahwasanya al-alam qadim qidamil alam itu dahriyah kan. Jadi semuanya itu ya alam, sumbernya adalah alam. Terjadi sendiri semuanya kayak gitu. Enggak ada Tuhan. Wan nasara jamamin nasraniyun, orang-orang Nasrani. Wal majus orang-orang yang menyembah api. Walladzina asyraku bi ibadatil authan, mereka yang syirik dengan menyembah berhala. Al authan jamamin wathanun. Naam. Awil malaikah awis syayatin, ada yang menyembah malaikat enggak? Ada. Asyayatin awis syams awin nujum jamamin najmun awin nar aw ahadin ghairillah. Mafhum ya? Wa kadzalika ashabul hulul wat tanasukh. Orang-orang ashabul hulul tadi, akidatul hulul. Tanasukh kemarin apa? Istinsakh, reinkarnasi. Wa kadzalika man i'tarafa bi ilahiyatillahi wa wahdaniyatihi walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin aw ghairu qadimin. Mereka nyembah Allah, teman-teman. Ya kan? Mereka wahdaniyah, apa wahdaniyah itu? Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya. Tetapi mereka mempunyai keyakinan i'taqada annahu, bahwasanya Allah itu ghairu hayy. Allah tidak hidup. Au ghairu qadim, atau Allah tidak qadim. Mana qadim? Nah, la bidayah talahu atau ahsan, la yasbiquhul adam. La bidayah talahu atau la yasbiquhul adam. Bagus nih. Mana la yasbiquhul adam? Lawan daripada qadim apa? Hadis. Al hadis huwa alladhi yasbiquhul adam. Yang didahului tadinya tidak ada, kemudian ada. Seperti kita tadinya ada nggak, teman-teman? Nggak ada. Terus kemudian jadi ada. Dan
didahului dengan ketiadaan. Kemudian ada itu namanya hadits. Kalau qadim kebalikannya, alladzi la yasbiquhul adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Dan la bidayata lahu, tidak ada awalnya. Karena nggak ada, dia tidak didahului oleh adam atau ketiadaan. Yang ashabul hulul. Ashabul hulul. Tadi sudah? Ya, oh, ini dah. Jangan belum datang. Ashabul hulul apa teman-teman? Tadi yang pertama udah datang. Jar, apa ashabul hulul Jar? Kalau teman-teman yang dengar. Enggak, bukan mempertanyakan apa itu ashabul hulul. Maksudnya kenapa misal dimasukkan pada ashabul hulul itu yang hulul? Nah, dimasukkan kemana nih coba? Ya di sini kan masuk pada kategori kufur. Betul. Kan atasnya udah gitu. Nah, Kan apa ya? banyak kayak misal gitu, misal Siti Jenar misal. Hulul. Kemudian yang apa sih yang Siapa bilang saya itu jenala sabul hulul? Kalau saya bilang enggak gimana? Ya kan tuduhan aja. Kalau hulul yang mereka maksud adalah tadi kayak air dengan susu, saya campur air segini, susu segini, bercampur. Ya, hulul yahullu li'anna la yahullu illa wa huwa jismun. Al jismu yahullu fil jism. Hadhil qaidah aqliyah. Itu yang disebut dengan hulul. Itu sudah pasti kafir akidahnya. Tetapi sekarang masalahnya Siti Jenar itu meyakini yang akidatul hulul atau yang wahdatul wujud yang nanti akan diterangkan oleh Ustadz Dharma. Itu loh. Kalau tuduhannya akidatul hulul kafir. Jelas. Tetapi kalau tuduhannya wahdatul wujud apa? Kalau yang sebenarnya wahdatul wujud dan wahdatul wujud tadi ada pembahasannya. oh, berarti nanti. Nah, dan sebenarnya juga sudah saya terangkan kan wahdatul wujud. Nanti ada perbedaan antara wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud. Kemarin siapa? Kemarin, oh iya kemarin ziarah ya. Nggak datang. Enggak, kemarin datang. Oh iya kemarin bilang belum datang. Kemana sih? Pas yang perjumpaan kemarin jangan izin kan? Ya izin kemana sih? Nah, nggak tahu. Oh KBRI ya? Iya KBRI Wisma itu ada. Oh iya Wisma. Itu kita sudah kupas tuntas masalah wahdatul wujud, bukan belum tuntas sih. Nanti tuntasnya sama Ustadz Dharma. Ustadz Dharma ini akan mengkaji insya Allah di dalam tesisnya tentang wahdatul wujud. Kita tunggu sampai jadi karya. Nanti beliau presentasikan tuh sudah dari ujung ke ujung dikuliti nanti. Kita punya pakar-pakar kayak gitu kan luar biasa. Gimana kan? Diterima? Ini ya, itu udah diajukan jadi itu judulnya yang diajukan. Jadi saya jadinya nggak jadi itu kan. Oh nggak jadi. Mungkin di disertasi nanti. Oke, di desa. Karena Mas kita tunggu berapa? selama sekarang saya masih mau ini aja yang akhlaki aja Imam Ghazali. Monggo saya. Imam Ghazali. Soalnya baca Fususul Hikam kan lumayan susah itu. Oke. Saya harus ngaji dulu sama beliau. Yes, Masya Allah. Pokoknya nanti kita tunggu di disertasi artinya berarti lebih ini kajian lebih lagi kan. Disertasi udah nggak ada. Oke, lanjut. Qadim mafhum qadim ya. Qadim bas. Ayo qadim apa bas? La bidayah Bas. lahu Au wa la yasbiquhu lahu. mau mana la yasbiqul adam bas. Tidak ada Mau mana la yasbiquhu al adam. tidak ada yang mendahului Iya. Yang mendahului apa? Tidak didahului dengan apa? ketiadaan. Ketiadaan. Oke. Mal apa ini yang lawannya daripada ini bas? Hadith. Apa itu hadith? Beran. Baru. Baru. Apa maksudnya baru? Ya Trip, enggak trip. ada maksudnya. Ya ada. Ya, qadim juga ada. Maksudnya ada bidayahnya gitu. Ayo, berarti dia baru tapi dia didahului dengan ketiadaan. Yasbiquhu kebalikannya berarti. Al hadith huwa alladhi yasbiquhu al adam. Contohnya Bran, Manusia. manusia kita semua. Kita aja manusia doang. Banyak hewan. Apa? Sebutin satu-satu. Apa? Bara. UFO. Simpel. Contohnya apalah? Kullu ma siwallah.
Benar nggak? Kullu ma siwallah. Hadis. Allahu qadim. Sendirian Allah na'am Allah. Allahul wahid. Nah, nanti ada makanya tauhid sifat di sini. Ketika kita mentauhidkan zatnya Allah, kita juga mentauhidkan sifatnya Allah. Qadim satu-satunya siapa? Allah. Wa ma siwallah Hadis. al-alam. Bahasa yang lainnya al-alam. Apa definisi dari al-alamu? Al-alamu huwa kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Mada nusamihi al-alamu. Ya pelan-pelan ya sambil belajar mustalah-mustalah ya. Lanjut ya. Lakin ayat kata walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin. Bahasanya Allah ghairu hayy. Atau ghairu qadim. Allah hayy, Allah hidup. Ghairu hayy di sini. Nah, karena itu salah kafara. Yang benar adalah Allah hayyun. Ada yang bilang menyembah Allah tapi bilang Allah yang itu. Allah tidak Menyembah Allah tapi bilang Allahnya ghairu. ghairu hayy. Nah, sekarang gini. Apa perbedaan? Kita hidup nggak? Hidup. Allah hidup nggak? Tadi katanya wahdaniyatus sifat, Bang. Katanya Allah satu-satunya dalam sifatnya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ajak mikir nih. Ajak. Hah? Benar nggak, Jar? Tadi kan kita wahdaniyatus sifat kan? Hah? Allah qadim. Kita nggak hadir. Gampang kalau gitu. Sekarang Allah hayy. Kita hayy nggak? Iya. Kita hidup, Allah hidup. Iya. Wah, nggak wahdaniyah dong. Iya, parah itu. Nah, gimana dong? Parah itu. Nah, terus gimana jawabannya? Iya, belum dapat, baru dapat ini. Ditanya. Selama ini mencelah mujasimah, rupanya mujasimah juga. Baru sadar ya? Harus Sadar. Harus sadar. Iya. Ada yang bisa jawab? Laisa kamitslihi. Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah tidak berbeda dengan makhluknya, zatnya, sifatnya. Sekarang berarti perbedaan mal farqu baina hayatillah wa hayatina nahnu. Kita ada mati ya. Allah tidak. Kekal. Allah kekal. Idan hayatullah khalidah gitu. Kita didahului Qadim, didahului Adam. Kita didahului Adam. Kalau kayak gitu maksudnya kepada qadim sama baqa. Sifat qadim sama baqa, didahului ketiadaan, didahului ini. Kalau hayatnya, ayo, hayatuna, kita udah belajar itu di Talibul Busyara. Hayatuna birruh. Hayatuna birruh. Kita itu kapan disifati? Apa definisi daripada al-maut? Ada yang tahu? Al-maut huwa khurujur ruh minal badani. Itu namanya hayat. Al-maut. Maka kehidupan seseorang atau manusia itu adalah kaitannya dengan ruh. Baqa'ur ruh fil jasad yusamma hayyan. Karena kalau ruh ini hilang maksudnya keluar dari badan, apa yang terjadi badannya? Khalas. Nah, ya taharuk enggak? Udah. Tinggal nunggu lenyap aja, hilang. Pelan-pelan ya talasya. Bahasa Arabnya ya talasya. Maka badan ini supaya tetap gerak, supaya hidup, Deruh. harus ada ruh di dalam. Benar nggak? Dan hayatul insan birruh. Hayatullah la yata'allaq birruh. Terus gimana ayatullah? Jangan terus bagaimana? Bagaimana itu? Kaif? Itu adalah lil insan. Hayatullah bila kaif. Kan jangan usah nanya kaif. Terus kalau gitu paling enggak untuk memahami sifat hayatnya Allah gimana? Sifat hayatnya Allah itu nanti dipahami lewat akal. Nah, ini nanti masuknya di dalam bab akidah itu ada namanya qiyasul ghaibi alal hadir. Jauh-jauh kali. Terlalu jauh ya? Jauh-jauh. Tapi memang pembahasan sifat hayat larinya ke situ. Atau nggak usah aja sih. Ini udah masuk akidah. Talibul Busyara. Ini dijelasin dulu habis itu tadi
Ini bisi 2 bisi terlalu besar ya. Oke deh. Hayyun, makanya tadi nanya sih ghairu hayy, makanya jangan banyak ini yang nanya, nanti nanyanya jawabannya ke mana-mana. Kan pertanyaan tadi ada emang yang menyembah Allah tapi meyakini Allah nggak hidup gitu. Kayak Allah. Kayak susah ya. Nyembah Allah tapi nggak Meyakini Allah tidak hidup. Memang kayak gitu. I'taqada annahu ghairu hayy. Ini itu sebenarnya mungkin wallahu a'lam. Saya nggak tahu di lapangannya Hadratus Syekh apakah mengatakan statement ini itu berdasarkan kenyataan yang ada, berarti ada yang menyembah Allah tapi meyakini Allah tidak hayy, atau hanya memisalkan ada yang menyembah Allah tetapi tidak meyakini sifat-sifatnya Allah. Salah satu contohnya ada hayy, ada qadim. Jadi contoh aja kebetulan. Jadi ketika kita menyembah Allah, kita juga meyakini sifat-sifatnya, semua sifat-sifatnya. Ya kan? Contoh, ada nggak yang menyembah Allah tapi meyakini Allah ghairu qadir, tidak mampu? Sifatun min sifatillahi al-qudrah, ya kan? Tapi tidak meyakini Allah tidak mampu, Allah tidak maha kuasa. Ada? Kalau orang yang berakal susah. Namanya Tuhan, namanya Allah yang maha kuasa. Kalau nggak kuasa ya bukan Allah. Tetapi kita saja secara tidak langsung, secara kita tidak langsung tidak ada keyakinan itu, tapi secara tidak langsung kehidupan kita kadang-kadang mencerminkan kalau Allah ghairu qadir. Contohnya kita tidak minta sama Allah. Kita butuh sesuatu, ya, misalkan kita usaha saja nggak pernah doa. Padahal yang ngasih siapa? Ya, itu kan artinya kayak kita tidak secara tidak langsung kita tidak mempercayai bahwasanya Allah itu qadirun ala kulli syai'. Ya nggak, Jar? Makanya kalau ada apapun, kesusahan apapun, ini apapun, cuma minta sama Allah, yakin. Ini loh sifatnya Allah loh. Dalam hati kita tidak boleh ada keraguan bahwasanya Allah bisa. Contoh saya ingin nanya, saya sembari kenalan Pak Jar, saya sudah kenal yang belakang kan? Azmi. Mi. Ente pingin apa, Mi? Impian ente apa, Mi? Impian wali. Enggak contoh misalnya. Keinginan apa misalnya? Wali mazhab. Jadi astronot. Hah? Dalam waktu setahun ini aja wes, nggak usah jauh-jauh. Supir UFO. Tahun ini. Sesuatu yang mungkin ente dalam akal ente agak tidak bisa terbukti, susah untuk terlaksana. Jadi dapat bonus. Hah? Pindah Imaro. Pindah. Kamin, gimana Kamin? Ada soal ternyata dia betul, nggak apa-apa itu curhatan ada. Enggak, itu permisalan. Itu mah gampang nih. Permisalan Itu kan kebetulan kalau betul. akal saya gampang kali itu mah enggak. Yang susah yang kira-kira. Enggak, itu susah. Berarti dia susah. Hidup pindah Imaro susah, urusan sama Gus Dubes. Setuju. Cari yang mudah. Cari yang mudah. Aduh. Tapi kan kalau misalkan itu Gus Dubes manusia biasa juga. Makanya kalau misalkan urusan sama Allah, dia pilih minta sama Allah. Allah qadirun ala kulli syai'. Apalagi memindahin ente dari Imaro nih. Ente mau ke bulan ya. Gampang enggak? Bener nih. Tahun depan dia pingin terbang ke bulan. Jadi astronot. Enggak usah, jangan pindah ke Imaro. Dari Imaro. Oke, pindah dari Imaro dan pindahnya ke bulan. Tak tambahin kan? Kok ketawanya kok kayak gitu sih? Yang sana ketawain gitu nih. Kacau nih. Enggak berhenti nih. Nah sekarang pertanyaan, yang tadi mau ke bulan, Azmi mau pindah dari Imaro ke bulan tahun depan. Itu kan kita susah banget ya. Buat Allah gampang gak? Kok bukan gampang, kun. Akidah kita mengajarkan itu bukan hal yang mustahil. Akal
Ya kan? Nggak bisa bukan nggak bisa apa? Mudah sekali. Allahu qadirun ala kulli syai. Siapa tahu tiba-tiba benar-benar dari sini tiba-tiba si Azmi karena passionnya enggak, ini kita ngomong aja misalnya ya, passionnya di dunia sains misalkan, tiba-tiba ada panggilan orang tua pulang aja ini apa meneliti dengan kejeniusan si Azmi, misalkan ini misalkan aja kan, tiba-tiba dia dikirim ke Amerika bergabung dengan NASA, ya kan, meneliti, ternyata tahun depan memang ini penemuannya si Azmi, hitung-hitungannya roketnya apanya yang menemukan si Azmi misalkan terbang, kan sudah terjadi katanya, wah alam itu benar apa Neil Armstrong ya, yang sudah nyampe ke bulan ya. Azmi orang kedua yang akan ke bulan. Sudah ada orang kedua belum sih? Belum. Setahu saya belum ya, baru dalam salah satu. Perempuan ada perempuan ini. Pini. Itu berdua langsung naiknya. Berdua langsung. Enggak. Sombong. Kalau ngobrol tuh asik sih memang. Tenang nih. Humble banget. Enggak, itu kan bisa jadi ya. Itu semuanya gampang, ya. Makanya kita yang penting kita minta. Cuma minta aja, minta. Ghairul qadim au annahu apa ini muhdatsun bukan muhditsun. Kalau muhditsun Allah muhditsun. Dari kata-kata ahdatsa yuhditsu. Yang menjadikan sesuatu itu ada. Namanya muhdits. Kalau ini muhdats berarti Allah diadakan. Kalau Allah diadakan berarti ada. Allah tadinya ada kemudian tadinya tidak ada kemudian ada. Namanya sesuatu diadakan itu kan tadinya tidak ada. Jadi Benar nggak? Kemudian ada. Nah, berarti Allah muhdats am laisa muhdatan? Laisa muhdatan. Tapi di sini apa? Muhdat. Misalkan. Au na'am. Dari ada yang mengadakan. Nggak usah ngomong yang mengadakan dulu. Allah yang tadinya tidak ada kemudian ada, bukan qadim lagi. Hadits. Ya kan? Lemah. Membutuhkan yang lain untuk dia ada. Mafhum? Au musawwar, mana bukan musawwir. Allah musawwir. Di sini musawwar. Yang salah kan ini kan? Apa mana musawwar? Dibentuk. Mukhassas, nanti kembalinya kepada sifat iradah. Kalau kita ini musawwar. Kita ini dikhususkan sama Allah dengan sifat iradahnya Allah. Ya, misalkan saya nih ya. Dengan di tempat ini, di waktu ini, di waktu ini, di tempat ini, dan tidak di sana misalkan, atau tidak di tempat yang lain, tapi di sini. Ini mau gabung sama teman-teman yang lain, coba sih. Situ aja. Masuk aja, masuk. Saya dikhususkan dengan sifat iradahnya Allah di tempat ini, di zaman ini, tanpa di zaman yang lain. Saya tadi kenalan sudah Azmi, Hadi ya. Hadi, Labib ini udah, Gibran udah kenal semua berarti. Fajar. Ma'ruf sama padunya. Sekarang berarti ceweknya mungkin satu aja sebelahnya. Ini, dia siapa? Alia. Misalkan Alia di tempat itu, di waktu ini, kenapa? Saya bisa bertanya dong, kenapa Alia di waktu ini ya, di detik ini nggak berada di kamarnya, tapi kok di sini? Nah, itu terjadi seperti itu adalah karena Allah, kehendak Allah. Benar nggak? Namanya taksis. Taksis itu ada 6. Si Alia bisa aja di detik ini Alia tidak ada, belum lahir. Dan huwa ghairu maujud. Hiya sama nih, hiya ghairu maujud. Tapi Allah dengan sifat iradahnya Allah jadikan si Alia ada. Benar nggak? Dan Allah khususkan antara dua pilihan, ada tidak ada, Alia ada. Itu satu. Yang kedua, Allah khususkan dengan sifat iradahnya Allah, ya. Alia ada di tempat ini, tidak di kamar tadi. Benar nggak? Di detik ini loh. Kan bisa aja saya tanya, kenapa Alia tidak di masjid misalnya, tidak di kamar, tidak di Indonesia, kenapa harus di Tunis?
di tempat ini, terutama spesifik tempat itu semuanya apa? Karena kehendak Allah dengan sifat iradahnya Allah. Tempat, bener nggak? Berarti yang membedakan paham akidah Asy'ariyah sama Jabariyah itu di usahanya ya Mas? Jar, kamu tapi kejauhan Jar. Kejauhan. Iya. Kamu berpikir kemana Jar? Berpikir kemana? Jabariyah itu kan mengatakan seolah-olah mereka seperti wayang itu Mas. Digerakkan oleh dalang gitu katanya. Jadi apa yang terjadi? Oh ya, berarti bagus sih Pak Jar. Menyambung sih. Ya. Ya. Nanti kamu apa namanya? Boleh dah. Simpel ya, gimana cara jawab singkatnya. Memang kemana-mana sih pembahasan kan. Iya. Sifatnya saya barusan mau mengatakan ada 6 nanti. 6 yang lawan-lawan dengan sifat iradahnya itu Allah, setiap makhluk itu pasti mengambil satu dari lawannya, dari 6 hal. Tapi si Fajar barusan bertanya tentang berarti dia mikir tuh tentang Jabriyah, apa yang membedakan kita dengan Jabriyah. Iya, di usaha Ya. katanya. Secara kudrah dengan iradat tadi, kita semuanya tahta masyiatillah wa tahta kudratillah. Jadi kita di mana-mana itu sudah ditentukan sama Allah semuanya. Tetapi nanti perbedaannya kita Ahlussunnah dengan Jabriyah, sama kayak Jabriyah, itu ada di benar di usahanya. Jadi kita punya usaha. Kalau Jabriyah itu Memang. tidak meyakini kita itu ada usaha. Artinya usaha itu kembalinya kepada usaha itu sebenarnya bukan dikembalikan kepada Allah loh. Usaha kita itu ciptaan Allah juga. Tetapi usaha yang dimaksud usaha sini al-kasbu sini kembali kepada kita. Kalau Jabriyah itu sampai ke kita itu enggak. Dia ngomong kalau saya nggak ada usaha. Kayak robot. Kalau misalkan si Jabriyah itu. Tapi kalau kita, saya mau ngambil ini, itu usaha saya dan itu pilihan saya. Kalau Jabriyah enggak. Bukan cuma Allah, tapi kalau Allahnya ini sudah apa namanya? Saya mengambil ini itu sudah iradahnya Allah, sudah masyiahnya Allah, sudah keinginannya Allah juga, semuanya di bawah kudrah dan iradahnya Allah, benar. Tetapi saya nggak ngomong ke nisbatnya ke Allah dulu, nisbatnya ke saya mau ngambil ini suka-suka saya nggak? Saya punya, kamu ngerasa nggak ada iradah, ada ikhtiar kamu memilih, ada nggak? Tapi kalau Jabriyah sampai itu aja dinafikan, nah itu bedanya kita dengan Jabriyah. Gitu doang. Bukan permasalahan kepada Allahnya. Kalau sama permasalahan kepada Allahnya sama, bahwasanya dan itu semua. Kalau kamu menafikan bahwasanya gerakan ini ya tidak di bawah iradahnya Allah, berarti dia bukan makhluknya Allah. Berarti kamu akan mengeluarkan ada makhluk di dunia ini yang bukan ciptaannya Allah. Paham. Mudah ya, makanya ini pembahasannya agak rumit, makanya pelan-pelan aja, jangan kemana-mana aja. Nama akidah itu asik tapi memang pelan-pelan. Iya. Ya. Kembali kepada tadi, dikhususkan si Alia dikhususkan di tempat tertentu, di zaman tertentu. Alia dilahirkan tahun 2004 paling kamu ya. 99. 2003, meleset dikit. Kamu tak mudahin loh. Oh iya. Nah sih. Oh jangan sebut itu. Sensitif ya? Kalau perempuan sensitif. Apa-apa kalau kayak gitu. Ini aja, Alia datang ke tulis tanggal ini gitu. Jangan umur. Enggak, ini kan kita ngobrolnya masih ke zatnya si Ayah ini, si Alia ini. Si Alia ini bahkan apa namanya tadi? Kembali kepada zaman. Allah ciptakan ada di 2003. Ada. Tadi sebelumnya nggak ada. Itu kan berkaitan dengan zaman. Zaman ditentukan zaman itu bukan zaman-zaman yang lain. Ditentukan tempat itu bukan tempat-tempat yang lain. Ditentukan dia ada lawannya adalah tidak ada. Benar nggak? 3. Kemudian jihad. Jihad itu dia di sini, di sebelah kanan, sebelah kiri, bukan sebelah mana-mana. Itu di jihad muayyanah. Nah, bukan di atas, bukan di bawah, ya kan? Di sini, di arah itu. Kemudian apa lagi? Apa? Gus? 2 lagi, Gus. Tetolil Busra. Kiai. Hah? Yang ingat. Makan, zaman, jihad, sifat. Alia diciptakan perempuan, bukan laki-laki. Semua sifat. Alia diciptakan warnanya putih, bukan dari golongan orang hitam Afrika, misalkan.
Pokoknya sifat. Sifat. Satu lagi miqdar. Miqdar itu ya kayak gitu bentuknya. Ya. Fajar sekarang ke Fajar aja. Fajar bentuknya seperti ini. Nah, nggak tinggi banget, nggak pendek banget, nggak seperti ucok baba kan kecil banget atau tinggi banget seperti yang main basket itu. Pokoknya miqdar muayyan, bentuknya, lebarnya, apanya, ya kan? Itu miqdar namanya. Jadi 4 Allah ciptakan, Allah dengan sifat iradahnya itu makhluk itu pasti memilih satu dari lawan-lawannya dari 6 hal tadi. Bener nggak? Oke. Itu sifat. Kau jangan ke situ ya. Nggak apa-apa, lari-lari ke akidah dikit ya. Ya musawwar soalnya. Kata-kata musawwar itu artinya itu. Allah itu makhluk ya. Kalau Allah sekarang bertanya, ghairu musawwar. Tapi di sini mengatakan Allah musawwar. Mana musawwar? Dikhususkan tadi. Yang dikhususkan yang musawwar itu kita tadi nahnu musawwaruna min bi hadhihi al-asya' as-sittah. Dibentuk atau dikhususkan dengan 6 hal tadi untuk dipilih satu di antara lawan-lawannya. Mafhum nggak sih ya? Mafhum. Beneran ya? Mafhum. Yang lain mudah-mudahan juga mafhum. Selama Fajar mafhum, yang lain mafhum. Siap. Au idda'alahu waladan au sahibatan, atau mengaku bahwasanya Allah mempunyai waladan au sahibatan, mempunyai anak atau rekan. Rekan. Sahibah. Nah, kalau ditulis hati-hati. Si Fajar jalan sama Alia. Sahib. Ditanya, Bimakna "Hadihi zauj." sahibati." Wah, bahaya. Sahibati di sini artinya Zauj. pacar. Oh, pacar. Iya. Sahibati. Bukannya sedikit. Hah? Nah, kalau sadiki baru teman. Iya. Iya. Iya, masalahnya gimana? Enggak, kayak kalau sedikit itu kayak pacar, tapi pacar ini pacar yang Pacar yang Islami gitu. Kalau itu ukti. Masih kan gak dulu tak pakai ukti. Hati-hati dengan mereka yang sok-sok ukti. Ukti. Gimana ukti? Kita belum apa udah colek-colek. Putih. Kalau ini sahibat itu pokoknya adalah pasangan atau di dalam surat ini wa akhihi wa ummihi wa akhi wa sahibatihi wa bani yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahibatihi di terjemahan artinya bisa istri. Nah, kalau Allah tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Au annahu mutawalladun min syai'in au kainun anhu. Kainun terjadi, kainun itu kainun Allah, kainun anhu, dari sesuatu. Allah terjadi dari sesuatu. La. Mutawallad, mana mutawallad? Lahir min syai'. Tadi Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan dari apapun. Mafhum? Tapi ini semuanya akidah yang salah ya. Au anna ma'ahu fil azali syai'an qadiman ghairahu. Nah, tadi kita sudah bilang la bidayata lahu, Allah qadim sendirian, maksudnya sendirian tuh ya sendirian. Kalau di sini apa? Qadimun ma'ahu apa? Ma'ahu fil azali syai'an qadiman ghairullah. Mafhum? Jadi Allah di azal itu ada selain Allah, ada dalam hadisnya. Kanallah, hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu ma'ahu qablahu. Kana Allah, mana kana Allah? Kalau dalam ini kana Allah fi'il madi. Fi'il madi, tapi kana Allah ini di sini di hadis ini artinya Allah fil azal. Kana Allah fil azal. Ya kan? Walam yakun syai'un ghairuhu au ma'ahu au qablahu. Enggak ada. Artinya Allah qadimun sendiri. Wa masih wallah hadithun. Selain Allah hadir. Tadi paham ya? Hadir ya? Teman-teman juga tadi paham. Nanti teman-teman pelan-pelan dan Mas, dibuka ruang diskusi nggak? Ini. Contoh gini, Fajar kemarin kuliah duen kan. Ada pertanyaan gini, Mas. Allah itu esa. Makna esa itu esa seperti apa, Mas? Esa itu kan dalam pemikiran kita satu gitu ya kan, Mas.
Kalau dengan penisbahan kita satu itu kan berarti kita udah tasbih itu Mas. Kayak gimana itu? Kalau satu itu dalam bahasa Arab adadun. Adat bilangan. Tapi kalau esa bukan esa lagi, esa. Kalau sebenarnya Allah Maha Esa, bukan esa. Esa kan? Esa. 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 Hah? Tuh ada yang Kalau saya kayaknya kalau yang satu Kalau Dari Sumatera Ya kan Mas? ya karena memang semacam yang sebenarnya kata-kata Allahu wahidun itu artinya adalah la syarikalah. La syarikalah. Bukan satu, itu enggak. Kalau satu Tunggal katanya. tunggal. Sama tunggal bisa juga tunggal. Bukan satu. La syarikalah, mana la syarikalah? Tidak ada sekutu baginya. Itu yang artinya. Kayaknya kata-kata tauhid itu kan kita mentauhidkan Allah itu tidak menyekutukan Allah. Itu aja. Kita nggak bilang Tuhan yang Maha Satu, tapi Tuhan yang Maha Esa. Makanya kita bilangnya Tuhan Maha Esa, bukan Tuhan Maha Satu. Gitu. Gimana? Gitu ya? Iya. Lanjut lah ya. Sampai mana tadi? Fadzalika sampai situ ya, sebelumnya ya. Syai'an qadiman ghairahu au anna thamma bimana anna hunalika sani'an lil alami siwahu au mudabbiran ghairahu. Bahwasanya di sana ada sone'. Mana sone'? Yang menciptakan, yang membuat alam ini selain Allah. Atau mudabbir, mana mudabbir? Yang mengatur semuanya ini selain Allah. Kalau sone' kembalinya ke sifat kudrah, kalau mudabbir kembalinya ke sifat tadbir, iradah. Asal iradah. Paham ya? Fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin. Semuanya itu kufur. Ya, ijma'. Wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi ta'ala. Dan juga orang-orang yang mengaku adanya mujalasatullah, duduk bersama Allah, artinya ngobrol sama Allah. Wal uruj ilaihi, mana al uruj? Mi'raj, Isra Mi'raj. Mana al Isra? Perjalanan di malam hari. Asra bi 'abdihi laila, benar enggak? Perjalanan dari Mekah itu Isra. Mi'raj, uruj, naik. Ada yang mengaku, saya sama Allah nih. Bercumbu, artinya mujalasatullah, berbicara ini, ngobrol sama Allah, dan saya naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Mi'raj kan uruj. Ada yang mengaku seperti itu. Salah. Ini ya, wa mukalamatuhu. Mukalamatuhu mengajak bicara sama Allah. Mukalamah bisa telepon, itu mukalamah juga. Indi mukalamah, kalau bahasa Arab tuh samahni indi mukalamah. Artinya saya masih ngobrol. Apa? Samahni indi mukalamah. Pakai ini, ditulis di mana-mana pakai itu. Au hululuhu fi ahadil ashkhas, atau hululnya Allah kepada seseorang. Kaqauli ba'dil mutasawwifah, seperti kaulnya beberapa orang mutasawwif, wal batiniyah wan nasara. Batiniyah, ada yang tahu batiniyah? Mana batiniyah? Aslinya apa? Batin, dari kata-kata batin. Itu kebalikan daripada zahir. Benar enggak? Lahir batin. Lahir batin. Zahir maksudnya zahiran wa batinan, kan gitu. Nah, zahiriyah itu maksudnya apa? Zahiriyah itu adalah orang-orang yang memahami nas, itu zahirnya. Batin kebalikan. Batin itu semua Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada yang mereka meyakini maknanya itu bukan zahirnya. Maknanya itu semuanya batin semua. Itu juga salah namanya. Itu asli daripada batiniyah. Tapi memang batiniyah di sini akhirnya seringnya dinisbatkan kepada Syiah. Syiah itu banyak yang mentakwil. Tapi takwil itu boleh, bukan bahkan kadang-kadang wajib. Tapi tidak semua. Tapi kalau batiniyah itu semuanya maknanya itu bukan zahir. Maka disebut batiniyah. Ada firqah yang seperti itu. Paham? Wan nasara. Nasara juga orang-orang jamaah dari Nasrani. Wa kadzalika naqta'u ala kufri man qala bi qidamil alam. Kita juga naqta itu menjazmkan kekafiran kepada orang yang mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Tadi yang qadim cuma siapa?
Allah. Wa masih Allah Ada. hadis. batinnya tuh bukan yang orang ibadahnya tuh batin nggak pakai zahir besar. Sholat, mengingat. Enggak. Batiniyah itu firqah. Di dalam ilmu kalam kita masih mengatakan ini. Batiniyah adalah tadi yang semuanya kebatinan. Itu Kang Amin ya? Syiah ya kebanyakannya. Di kitab mungkin bila bola itu dijelasin Batiniyah itu Syiah. Dan itu tadi memang apa namanya? Semua mengambilnya takwil semuanya. Al-Qur'an tuh di makna yang seharusnya real aja, tadi maknanya beda. Syiah itu contohnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dimaknai apa sama Syiah? Ada yang tahu? Al-Baqarah Sayyidatuna Aisyah katanya. Sapi betina, takwilnya bisa ke sana itu orang Asia. Makanya orang Asia kan tidak menyukai semuanya, kan dulu perang antara Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin sama Sayyidina Ali. Maka surat Baqarah itu suratnya Sayyidatuna itu kan contohnya batinnya. Padahal Baqarah jelas, jelo di dalamnya aja ada sapi, berbicara tentang sapi, ya kan? Baqaratul la faqi'ul launuha tasurrun nadir gitu kan ada kan? Itu semuanya jelas-jelas Baqarah padahal kan. Tapi kalau sama Syiah itu sama Syiah terutama tuh batinnya. Itu kami. ini antara Kang Adi sama Gus Dubes nih. Waduh, gimana Pak? Oh, aduh. Enggak, maksudnya kalau kemarin Gus ini direkam lagi. Batal. Kalau Gus Dubes mengajak untuk kita satu dengan Syiah. Kalau saya ini menghabisi Syiah. Rame kan biar ada seimbangan kami. Versus. Gak sekali lagi kalau kayak gini-gini, apa tadi tujuannya yang tersirat yang sudah kita ambil daripada Hadratus Syekh ini di dalam kitabnya? Hah? Apa aja? Kalau misalkan tadi mengkafirkan apa pelajaran itu? Dari Hadratus Syekh ini, dari kitabnya ini. Nah, kebalikannya. Kita mengkafirkan mereka untuk mencintai mereka aja. Kita sekarang Syiah ini menjadikan mereka batiniyah sesat. Bukan untuk mesesatkan, tapi untuk lebih mencintai mereka aja. Ya kan tadi kan kayak gitu kan? Apa namanya? Pelajaran yang kita ambil. Gini, bener aja? Iya. Lanjut ya. Batin apa sampai udah kita bilang au baqaih au qala bi tanasukhil arwah wa intiqaliha abadal abad fil ashkhas. Atau reinkarnasi tadi, tanasuh. Reinkarnasi ruh-ruh dan perpindahannya abadul abad terus. Ada yang ini. Saya juga dulu kayak gitu pas waktu nonton Kerasakti ya. Itu yang pertama kali itu. Waduh. Saya akan lahir lagi nanti kan kayak gitu kan. Lahirnya yang sifatnya jadinya kayak gitu kan. Dia lahirnya lagi kan. Kacau. Itu Kerasakti secara tidak langsung itu merusak akidah itu. Reinkarnasi enggak jelas itu. Tapi akhirnya memang ternyata bukan Buddha aja di dalam firqah-firqah kita mutasawwifah ya, yang bodoh ya, tidak ada hubungannya dengan Islam tapi mengaku mereka mempunyai imajinasi sendiri, akhirnya masuk seperti ini nih contohnya nih, keyakinannya seperti ini. Reinkarnasi. Wa ta'dibiha wa tan'ibiha bihasabi zakaiha wa khubsiha. Roh itu dia diazab atau dia mendapatkan kenikmatan itu sesuai dengan kesuciannya. Sesuai kalau dia suci dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau ruh ini dia nggak suci atau khobath atau jelek, maka dia akan diazab. Wa kadzalika man i'tarafa bil ilahiyyati wal wahdaniyati walakinnahu jahada nubuwah. Dia mengakui adanya Tuhan dan mengakui tauhid, tetapi dia jahada, mengingkari an-nubuwah, kenabian. Gimana? Oke enggak? Enggak. Min asliha umuman, secara umum, secara aslinya, au nubuwati Muhammad nabiyina khususan, atau mengingkari secara spesifik, dia mengingkari nggak ada kenabian sama sekali, itu umum. Atau dia mengingkari ada nabi-nabi tapi dia mengingkari khusus Nabi Muhammad misalnya, itu juga enggak, ya. Au ahadan minal anbiya'i alladziina nassallaha 'alaihim ba'da ilmihi bidzalik. Dia mengingkari tidak ada Nabi Zakaria misalkan. Padahal Nabi Zakaria sudah nasnya ada di dalam Al-Quran. Dan dia tahu. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau menurut Hadratus Syekh,
Kalau belum tahu bahwasanya Nabi Zakaria itu ada nasnya, terus kemudian dia mengingkari tapi dia nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu ada nasnya, dalam Al-Quran ada, kemudian mengingkari, nah itu baru yang kufrun. Fahuwa kafirun bila raib. Benar ya? Wa kadzalika man qala inna nabiyyana laisa alladzi kana bi Makkah wal Hijaz, atau yang mengatakan nabi kita itu bukannya di Mekah atau yang bukan di Hijaz. Terus yang di mana? Misalkan di Amerika, di mana itu juga enggak. Wa kadzalika man idda'a nubuwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu. Au man idda'a nubuwata li nafsihi. Atau dia mengakui ada nabi setelah Rasulullah, atau dia mengakui dirinya nabi. Man idda'a anubuwata li nafsihi, untuk dirinya. Nah, itu juga kafir. Wa kadzalika man idda'a min gulatil mutasawwifah annahu yuha ilaihi. Dari orang-orang mutasawwif yang berlebihan itu, dia mengaku bahwasanya dia mendapatkan wahyu. Ilham beda dengan wahyu ya. Wahyu enggak juga. Wa illam yada'i nubuwah, dia enggak mengaku kenabian tapi dia menerima wahyu katanya. Dia enggak mengaku saya bukan nabi tapi saya menerima wahyu. Kafir. Qala fil anwar wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin qawlan yutawassalu bihi ila tadlilil ummati wa takfiris sahabah. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa man min kafirin kas'a. Jadi sama aja, dijazmkan untuk mengkafirkan setiap orang yang mengatakan sesuatu yang dengan kata-katanya itu menjadikan apa? Menjadikan umat sesat atau mensesatkan umat, atau mengkafirkan sahabat. Atau setiap orang yang berbuat sesuatu, kan tadi mengatakan sesuatu, sekarang orang berbuat sesuatu yang mana perbuatannya itu biasanya tidak dilakukan kecuali orang-orang kafir. Contohnya menyembah apa? Menyembah berhala. Kok tiba-tiba ada muslim nih menyembah berhala, sujud di atas berhala, melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang kafir. Kafir enggak? Kafir. La yasduru illa min kafirin. Kas sujud lis salib awin nar. Kalau di sini ya di salib itu siapa? Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, siapa? Yudas. Dengan niat atau tanpa niat pun kafir. Gini, niat atau tidak niat kita cuma bisa menghukumi secara zahir. Kalau dia menyembah seperti melakukan seperti orang-orang Nasoro di sini kan, atau orang Majusi, dia ngikut kayak gitu. Kita yang melihat, ya kita harus menghukumi kafir karena yang dia lakukan adalah perbuatan kufur. Kalau misal ada wisata tuh, misal di Thailand, Jepang itu kan nanti ikut-ikut ke kelenteng gitu nanti yang pakai api. Misal budaya bahasanya itu, tapi itu mungkin bagian dari agama mereka tuh. Makanya kita harus jeli di sini, nggak bisa main-main antara budaya dengan agama. Kalau budaya, urf, dengan tidak ada tidak misalkan apa melakukan apa, kan budaya itu. Tidak ada hubungannya dengan agama, itu mungkin masih oke lah, ngikut-ngikut aja. Tetapi kalau sudah diketahui itu adalah agama orang itu, agama orang Jepang, dia menyembah matahari atau dia menyembah Majusi, misalkan dia menyembah api, kemudian ada turis ngikut-ngikut, ya enggak lah. Atau kita misalkan sebagai turis ngikut-ngikut, sembarangan, enggak. Itu sudah di namanya ada qaulun kufri, ada fi'lun kufri. Kufriyun maksudnya. Qaulun kufriyun atau fi'lun kufriyun. Nanti ada qaulun kufri itu apa aja, nanti kita belajar insyaallah. Dan fi'lun kufriyun itu apa? Artinya ketika dengan kita melakukan itu atau dengan kita mengatakan itu, kita sudah kafir. Kita hukumi secara zahir ya, tanpa niat ya. Tapi nanti kalau orang ternyata saya nggak ada niatnya apa, itu sudah nanti ada lebih detail lagi, tafasilnya lagi. Mahfum ya di sini ya. Aul masyu ilal kanais nih. Sampai kadang-kadang jalan ke gereja-gereja tapi ma'a ahliha, bukan sendiri ya. Ma'a ahliha. Maman ahliha, ahlil kanisa. Ngikut, misalkan ada rombongan mereka masih melakukan ritual keagamaan, kita ngikut di situ. Bizayhim, bahkan bukan cuma ini, bahkan kita ngikut pakai bajunya mereka. Bizayhim, ziyun. Tahu kan ziyun? Libas, ziyhim dengan ini minaz zananir wa ghairiha. Zananir itu ini, zanar itu sabuk, tapi sabuk zananir ini adalah sabuknya, nanti kalian bisa di browsing di internet, sabuknya para pastor
ya, itu dia mempunyai sabuk dan diikat, tapi sabuknya itu cuman tali tambang kalau bahasa saya itu Jawa, tambang kan. Apa bahasa Indonesia? Tali tambang tuh ya. Tapi diikatkan, kemudian dia pakai ini. Itu dulu orang-orang Roma pakai ada gurukupannya kayak gitu. Pastor-pastor kayak gitu. Nah, itu dia jalan ke gereja bersama mereka, kemudian menggunakan baju itu juga. Padahal dia muslim awalnya. Apa yang kita hukumi? Khalas kafir. Zananir jamak min zannar. Wa kadza man ankara Makkah ta'wil Ka'bah ta'wil Masjidil Haram in kana mimman yadhunnu bihi alima dzalika wa mimman khalatal muslimin. Dan yang mengingkari Mekah, Ka'bah atau Masjidil Haram in kana mimman yadunnu bihi alima dzalika. Yadunnu di sini ada ya'taqidu. Barang siapa walaupun yang apa namanya? Yang meyakininya itu adalah dia tahu. Nah, tapi dia mengingkari. Paham? Wa mimman khalatal muslimin. Dan orang yang khalatal muslimin itu apa? Mencampuri. Jadi gini, orang mencampuri orang-orang muslim nih. Kemudian dia mengingkari adanya Ka'bah, Mekah sama Masjidil Haram. Itu termasuknya kafir. Kenapa? Karena akhirnya dia layu daru bijahlihi. Kan kalau orang yang dimaklumi itu orang yang bodoh. Orang yang tinggal misalkan orang tinggal di apa namanya itu? Di Eropa, tidak bersama orang-orang Islam, ya kan? Dia tahu aja misalkan ada Allah, ada Muhammad, tapi dia mengingkari adanya Masjidil Haram, Ka'bah, Mekah, mengingkari misalkan. Nah, dia lihat, tapi kalau misalkan dia tahu kemudian dia mengingkari, dia jelas kafir. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu, dilihat juga, dia tidak tahu tapi dia di sekitar kita, kafir juga. Kapan dia bolehnya? Kalau dia tidak bersama kita, sama orang-orang. Jadi benar-benar nggak ada bi'ah, nggak ada orang yang ditanya, nggak ada lingkungannya gitu. Nah, itu yang mungkin. Allahu a'lam bis-shawab, terlalu panjang ya. Nah, sampai situ. Teman-teman ada yang ditanyakan, diskusi, monggo. Beb. Bisa dipahami atau teman-teman pelajarannya atau berat? Pelan ya, aman-aman ya. Mungkin dikasih peta, mungkin kan ada yang baru. Oke. Selama 2 minggu terakhir Mungkin dari 2 minggu terakhir ya, buat teman-teman baru, intinya kajian kita Ahlussunnah wal Jamaah ini seperti yang sudah kita ulang-ulang dari tadi, kita mengkaji batasan-batasan kita biar tahu mana Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Hadratus Syekh di pertama-tama kita sudah menerangkan mana yang apa arti daripada sunnah, apa arti daripada bid'ah. Kemudian sekarang beliau sudah mencontohkan orang-orang yang bid'ah, taifah bid'ah. Nah, ternyata bid'ah di sini ada yang bid'ah yang sampai menarik kepada kekafiran juga. Kayak gitu. Nah, sesuatu yang baru, misalkan dulu nggak ada apa. Tapi kalau penyembah setan sudah ada dari dulu. Apalah, saya sesuatu hal yang baru, ya kan? Ya ini misalkan mutasawwifah ini, orang-orang mutasawwifah, al-hulul wal ittihad ini. Nah, walaupun dulunya ada, misalkan dia firqah baru kan bid'ah kan ini. Tapi bid'ahnya karena sudah mengingkari, sudah menyentuh kepada akidah-akidah Islam yang sudah maklum minad din bil darurah, makanya dia harus harus kafir, kita katakan kafir. Dan risalah yang paling penting lagi adalah kok di sini kok kerjaannya kok di bukunya beliau ini Hadratus Syekh kok mengkafir-kafirkan aja Bang gitu kan. Mengkafir-kafirkan tetapi kita kafirkan untuk mencintai. Untuk kita cintai, untuk kita doakan, untuk kita pikirkan untuk kita dakwahi, untuk kita nad'uhu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Benar enggak? Kayak gitu. Nah, makanya kita harus punya senjatanya dong. Kita mau diskusi sama orang ini misalkan mau diskusi sama orang Nasrani, siap ini? Belum Mas. Makanya kita membekali diri supaya kita bisa mengajak mereka kepada Islam yang benar, yang Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dengan ilmu, bil hikmah. Bukan dengan ikrah, bukan dengan saif, bukan dengan ini, sudah enggak ada sulfa.
Bukan, sudah nggak ada waktunya lagi. Sekarang sudah nggak ada namanya jihad atau perang yang antara Islam sama ini, nggak ada. Sampai nanti mungkin Mahdi Muntadhar datang baru mungkin ya. Wah. Itu ya teman-teman baru yang mungkin ini semangat ya, insya Allah ya, pelan-pelan. Asik sih, kita bikin asik aja. Mas, ada pertanyaan. Iya bang. Kan mujasimah itu dihukumi apa kalau kita ahli sunnah ini? Mujasimah itu kita hukumi kafir. Enggak, mujasimah ada marotib. Marotib itu ada tingkatan-tingkatannya. Mujasimah yang mengatakan, nih teman-temannya, yang mengatakan bahwasanya Allah jismun mubasyarah gitu ya. Allah jismun, dia sudah kafir. Karena dia sudah jelas-jelas apa namanya, mensifati Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sifatnya itu sudah menyentuh sifat Allah. Mukhalafatul lil hawadits itu sudah nggak ada. Sudah tauhid kan, kita sudah tauhid tadi. Apalagi bukan tauhid ada, dia tidak meyakini sifat Allah kan. Sama kayak tadi, dia meyakini Allah tapi meyakini Allah nggak hidup atau qadim, sama. Itu mujasimah tingkat pertama. Tingkat kedua, mereka masih masuknya kepada mubtadi'ah. Makanya di sini risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah kemarin apa? Brand lawannya Ahlul Bid'ah. Maka level kedua adalah masuk kepada bid'ah. Bid'ah itu gimana? Mujasimah yang bid'ah. Mereka tidak mengatakan Allah jismun, tetapi dengan akidah-akidah mereka secara tidak langsung mengatakan Allah. Misalkan yang mengatakan Allahu lahu yadun hakikiyah. Mana yadun hakikiyah? Di dalam bahasa namanya yadun hakikiyah itu, namanya hakikiyah itu ini yang jalan ya. Hakikah lughawiyah. Hakikah lughawiyah itu akan kembali kepada pertama kali bahasa itu diciptakan atau diletakkan itu maknanya apa? Bukan majaz. Hakikah lawannya nanti teman-teman belajar balaghah, lawannya majaz. Makanya yadun hakikiyah berarti yadun secara hakikah lughawiyah, bukan majaz. Apa? Ya jarihah. Apa artinya jarihah? Ya ini anggota daripada tubuh. Jarihatun. Ya, ini yadun. Allah punya, berarti Allah punya yadun hakiki, berarti Allah jismun secara tidak langsung. Kenapa? Karena yadun itu adalah bagian daripada tubuh. Dia nggak mengatakan Allah jismun, tetapi secara tidak langsung lawazimnya tadi dia mengatakan Allah jismun. Walaupun nggak sorry, maka kayak gini maksudnya kepada mubtadi'ah atau ahlul bidah. Berarti yang kelompok Wahabi yang mengatakan Allah al-ars, Allah di atas kata orang itu tuh, berarti itu mereka malah mereka yang bid'ah sebetulnya. Betul, mereka ahlul bid'ah. Kalau mereka mengatakan arsy alal arsy istawa, mana istawa? Kalau mereka mengatakan istaqarros, dengerin teman-teman, ini pembahasan memang agak luas tapi nggak apa-apa, dikit-dikit aja ya. Lama-lama tapi pelan-pelan ya. Namanya bahasa itu ada lafdun, ada maknan, bener nggak? Nah, kata-kata istaqarra, lafad istaqarra, lafadnya istaqarra, maknanya, kalau saya pernah mengadakan penelitian, saya langsung bahas, tapi ini penelitian saya, penelitian ecek-ecek, bukan ulama. Kalau ulama mengatakan ada 15 makna, saya telusuri dalam maktabah syamilah, ke maktabah kampus, apa semuanya, kan enak tuh, pencet-pencet aja banyak sekali muncul. Itu ada 27 makna. Ada istawa to'am, artinya apa istawa to'am? Mateng. Bener nggak? Nah, istawa artinya istaqarra. Anak istawa itu, nah istaqar tuh mana? Saya ada menetap di sini. Istaqrar tuh fi hadal makan. Nah, ada lagi maknanya istaula, menguasai. Istaqarra ahadan, asalnya istaqarra Walid bin Tariq bin Ziyad al-Andalus. Dia telah menguasai. Au qahara, banyak sekali maknanya. Nah, sekarang makna-makna itu ada makna-makna yang mengarah kepada jismun, ada makna-makna yang tidak mengarah pada jismun. Makanya nanti kalau sudah kayak gitu, tergantung dia ngomong Allah alal arsy, ar-rahmanu alal arsy istawa, gitu kan? Arsy, tahu arsy ya? Apa arsy? Singgasana apa ini? Ayo. Al-arsy huwa akbarul makhluqat.
makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini yang paling besar namanya arsy. Tapi arsy, benar kata siapa tadi? Kenalan? Syaimah. Singgasana. Nabila. Singgasana. Kata Nabila benar, secara bahasa arsy artinya singgasana. Arsy secara bahasa, ini kita nggak ngomong arsy yang tadi di dalam Al-Quran artinya apa namanya, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan ya. Tapi kalau arsy yang kita tahu, pernah lihat raja duduk di mana? Singgasana. Singgasananya itu namanya arsy. Kemudian raja itu duduknya kayak gini teman-teman. Kemudian di bawahnya itu ada kursi kecil. Kalau bahasa Jawa itu dingklik. Tahu ya? Ada orang Jawa? Kalau selain Jawa apa? Bahasa Sundanya apa? Jojodok. Jengkok. Jengkok. Nah, tapi kalau sama raja, dia apa namanya? Kakinya di Dingklik. kakinya di atas dingklik itu. Itu yang disebut kursi. Sebenarnya kursi yang itu. Kalau ininya namanya arsy yang kursi, tapi yang ada apa namanya, ada tongkatnya 4, ada tongkatnya 4 lagi, ada apa namanya, kakinya 4 ya, ada kakinya 4 tuh namanya arsy. Nah, makanya Allah ala arsy istawa, kursinya itu yang di bawahnya. Kalau kita mau menjisemkan Allah gampang loh. Allah punya tangan, ada dalam Quran tangan, nanti ada mengatakan dalam surat ada kaki, ada wajah, ada ya kan, asabi'ur rahman ada, ya kan, kemudian ada singgasananya, ada kucinya, ada apa, kursinya, ya kan, kursi, ayat apa, ayat kursi, kursinya ada, udah sama dong kayak ya kan, selesai sudah, jismun, udah nggak jadi. Nah, tetapi yang disebut dengan arsy di sini yang paling penting, yang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yakini adalah dia adalah makhluk yang terbesar, paling besar yang Allah ciptakan, dan itu di atas langit. Ada langit, sapnya ada sampai 7 ya. Di atas langit itu ada kursi. Nanti ada lagi dalam hadis itu, bumi dengan langit itu seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Cincin itu adalah bumi, padang pasirnya itu adalah langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua seperti itu. Langit pertamanya seperti cincin, seperti pokoknya itu gede banget. Langit kedua, ketiga seperti itu, sampai ke-7 seperti itu. Langit ke-7 dengan kursi juga seperti itu. Jadi kursi itu dengan langit ke-7 itu perbandingannya adalah luar biasa. Di atas kursi itu ada arsy. Arsy juga perbandingannya seperti itu. Itu dalam hadis ya. Ada bayangannya. Cuman makhluk aja, makhluk yang paling besar itu adalah arsy. Istawa. Kali ngomong apa kalau misalkan mereka istawa bimana istaqarra, dia mengatakan seperti itu ya. Dia mujassim dia. Tapi kalau ngomong istawa tok sudah selesai diem, ya sudah, nggak apa-apa. Memang lafadznya dalam Al-Quran istawa, ya dia mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi apa yang maknanya apa? Kasih makna saya. Kalau kata Imam Malik loh, saya pernah diskusi juga sama Kang Lukman terkait ini ya, yang orang menakwilkan. Nggak tahu ada Kang Idris yang ini kan pakar tafsir. Kalau Ar-Rahman ala arsy istawa, waktu itu pemuda sempat nanya sama Imam Malik datang, kaifa istawa? Istawa itu bersemayamnya Allah di arsy itu seperti apa? Tadi kan pertama arsy huwa akbarul makhluqat. Nah, kaif akbarul makhluqat, bentuk itu seperti apa? Kemudian istawanya Allah di atas arsy itu seperti apa? Makanya kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaif majhul wa tasdiqu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Jadi cukup ini aja, meyakini. Jadi nggak usah sampai meneliti gimana istawanya Allah di atas arsy seperti apa. Pas ini buat di closing statement udah malam banget ya. Jadi untuk dalil apa? Untuk menjawabnya kurang lebih seperti itu Kang Amin. Saya menambahkan bagaimana dalil. Seperti itu. Iya. Mulai barik fik. Baik, karena udah malam teman-teman, kita cukupkan sampai sini. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.